Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2Pitu dan terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini sesuai judul, kita akan membahas seri terbaru dari salah satu franchise game balapan populer yang bulan lalu baru rilis, yaitu alur cerita game Need for Speed Unbound. Untuk itu, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, jika kalian suka dengan konten video ini, jangan lupa tinggalkan like. Dan juga jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video dari channel kami, silakan subscribe yang sekaligus membantu channel ini terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasan. Jadi sebelum kita masuk ke cerita seri Unbound, terlebih dulu kita mempelajari tentang franchise Need for Speed. Di mana awalnya franchise ini lahir dari kerjasama antara EA Games selaku developer game bersama majalah otomotif terkenal bernama Road and Track. Dengan game ini ditujukan bagi para gamer yang juga merupakan car antusias untuk mencoba berbagai macam mobil-mobil eksotis yang ada di dunia nyata yang disimulasikan dalam game. Di mana beberapa seri awal Need for Speed hanya menyediakan ke player balapan kompetitif yang legal. Sebelum nanti di seri Need for Speed Underground, EA dengan berani mengubah konsep franchise ini dengan menambahkan campaign mode agar memberikan cerita tidak hanya balapan saja. Dan juga sejak seri Underground ini, tema street racing atau balapan jalanan diadaptasi, dengan mekanismenya juga diubah dengan gameplaynya lebih arcade dibanding simulasi. Nah, sejak seri Underground, beberapa seri Need for Speed berikutnya juga menawarkan story mode. Tapi tidak semua seri ceritanya saling berkaitan, dengan hanya beberapa seri yang memiliki saganya sendiri, seperti Underground pertama dan Underground 2. Jadi, untuk membahas cerita seri Unbound sendiri, kita tidak perlu mengetahui semua cerita Need for Speed sebelumnya, karena seri Unbound ceritanya berdiri sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke cerita utama Need for Speed Unbound, di mana settingan tempat seri ini berada di sebuah kota fiksi bernama Lakeshore City yang berada di Amerika. Sedikit catatan bagi yang belum tahu, semua seri Need for Speed yang memiliki story mode juga bersetting di kota fiksinya masing-masing. Nah, di sini sama seperti seri Need for Speed lainnya, player membuat sendiri main karakternya dengan bisa menjadi pria ataupun wanita. Lalu dalam cerita seri ini, si main karakter bekerja di sebuah bengkel mobil bernama Rydell's Rides, milik seorang pria bernama Rydell. Di mana di bengkel ini main karakter bekerja bersama seorang wanita bernama Jasmine, atau dipanggil Yes, sehingga keduanya menjalin pertemanan dengan si Rydell juga menganggap keduanya sebagai keluarga. Nah, di awal cerita Unbound, si main karakter bersama Yes berhasil memperbaiki sebuah mobil tua milik bengkel Rydell, yaitu antara Dodge Charge tahun 1969, atau Lamborghini Countach tahun 1988, atau Nissan Silvia Case 1998, tergantung pilihan player, yang akan menjadi mobil yang dipakai si main karakter. Oke, kemudian setelah memperbaiki mobil ini, Yes berniat bersama main karakter menggunakan mobil ini untuk ikut dalam balapan jalanan di kota. Tapi niatan ini sempat ditentang oleh Rydell. Meskipun begitu, pada akhirnya Rydell mempersilahkan keduanya dengan catatan mereka harus menang. Dengan ini, si main karakter bersama Yes mengikuti beberapa event balapan jalanan yang pastinya ilegal. Sehingga dengan makin maraknya balapan jalanan di Lakeshore City, wali kotanya yang bernama Morgan Stephenson memberikan kebijakan dengan mengirim lebih banyak polisi untuk menekan balapan jalanan di kota ini. Oke, seiring berjalannya waktu, Yes mulai memiliki masalah terhadap Rydell, karena Yes menganggap pekerjaan mereka sebagai tuner di bengkel hanya menghasilkan sedikit uang. Untuk itu, tanpa sepengetahuan Rydell, Yes menawarkan ke si main karakter sebuah pekerjaan yang dijalankan oleh kenalan Yes yang bernama Alex. Nah, pekerjaan dari Alex ini adalah pengiriman sebuah mobil modifikasi di mana main karakter bertugas sebagai driver yang harus mengantar mobil tersebut ke pemiliknya. Tapi saat si main karakter menjalankan pekerjaan ini, ia mendapati bahwa ternyata mobil yang ia antar adalah mobil ilegal, sehingga si main karakter harus juga menghindari kejaran polisi. Lalu setelah berhasil terbebas dari kejaran polisi dan sampai ke titik pengantaran mobil ini, si main karakter tidak mendapati orang yang akan mengambil mobilnya ini, dan juga putus kontak dengan Yes, dimana tiba-tiba main karakter mendapatkan notifikasi bahwa alarm di bengkel Rydell berbunyi, sehingga ia bergegas kembali ke bengkel. Selanjutnya, setelah sampai di bengkel, si main karakter mendapati bahwa bengkel Rydell diserang dengan semua mobil-mobil yang dikerjakan di bengkel ini dicuri. Di sini, Yes juga muncul dengan ia bersikeras tidak bekerja sama dengan pencuri ini. Meskipun begitu, Rydell tidak percaya dan sangat marah, sehingga Yes memutuskan untuk pergi, sambil membawa mobil yang dibangun si main karakter dan Yes sejak awal cerita. Oke, time skip dengan cerita berlanjut ke 2 tahun kemudian. Dengan si main karakter masih setia bekerja di bengkel Rydell. Meskipun setelah kejadian pencurian mobil 2 tahun yang lalu, bengkel ini harus berjuang dalam masalah finansial dan diambang kebangkrutan.
Pada saat ini juga balapan jalanan di Lakeshore City mulai menurun berkat kebijakan sang wali kotanya. Oke, dengan kondisi ini, si main karakter juga menjalankan pekerjaan lain, yaitu sebagai driver demi membantu bengkel Rydell. Lalu satu waktu saat main karakter mengantar seorang penumpangnya yang bernama Tess, ternyata Tess ingin diantar pergi ke suatu tempat yang dulu merupakan tempat balapan jalanan. Di mana menurut Tess bahwa terdapat sebuah gerakan underground yang berencana menghidupkan lagi balapan jalanan di kota ini. Nah, karena tertarik dengan informasi ini, main karakter ikut bersama Tess ke meetup tersebut. Di mana selanjutnya mendapati bahwa Yes juga berada di sini dan terungkap bahwa benar Yes dulu merupakan bagian dari kelompok yang mencuri mobil-mobil di bengkel Rydell. Nah, di meetup ini, Yes mengumumkan sebuah kompetisi balapan jalanan dengan hadiah uang yang sangat besar. Dengan semua pembalap yang mau ikut harus berkompetisi di kualifikasi dan juga harus berurusan dengan polisi selama balapan. Lalu semua pembalap yang lolos dari kualifikasi akan bertarung di final kompetisi yang bernama The Lakeshore Grand. Beberapa saat kemudian, meetup ini harus bubar karena kehadiran polisi. Nah, di sini si main karakter membawa Tess melarikan diri dari kejaran polisi dengan pergi ke bengkel Rydell, sambil main karakter menceritakan kepada Tess tentang pengkhianatan Yes dulu. Oke, selanjutnya si main karakter berniat untuk ikut balapan The Grand dan memenangkannya demi mendapatkan hadiah uangnya agar bisa membantu Rydell membangun kembali bengkelnya ini. Untuk itu, ia meminta Rydell untuk membantunya. Tapi di sini Rydell sempat menolak hingga Tess menawarkan kerjasama dengan ia akan berinvestasi sedikit ke bengkel milik Rydell sehingga bisa mengerjakan mobil balap. Sebagai gantinya, main karakter akan menjadi pembalap Tess dalam kompetisi The Grand. Sehingga mendengar ini, Rydell siap membantu dan mulai bersemangat lagi. Dengan ini, si main karakter bersama Rydell mulai mengerjakan mobil untuk dipakai balapan. Sambil juga main karakter mengerjakan beberapa mobil klien di bengkel Rydell, yang akhirnya bengkel ini mulai bisa beroperasi secara stabil. Nah, sementara itu, Tess berperan sebagai manajer si main karakter untuk membantunya menjalani kualifikasi The Grand. Di mana selama prosesnya ini juga, main karakter mendapatkan pekerjaan dari Tess untuk mengantarkan beberapa mobil-mobil eksotik ke kliennya masing-masing. Di sini, meskipun pekerjaan ini mengingatkan si main karakter dengan pekerjaan yang sama yang dulu ditawarkan oleh Yes dari temannya yang bernama Alex yang menjadi awal hancurnya bengkel Rydell, tapi si main karakter tetap menjalankan pekerjaan dari Tess ini demi mengumpulkan lebih banyak uang. Lalu selama pengantaran mobil-mobil ini, si main karakter juga menyadari bahwa Tess tampak menyembunyikan tentang asal-usul mobil-mobil tersebut. Meskipun begitu, si main karakter tetap menjalankan tugas ini. Oke, singkat cerita, si main karakter dengan bimbingan Tess mengikuti kualifikasi The Grand yang pertama dan berhasil memenangkannya. Lalu setelah itu, main karakter mendatangi Yes dan menantangnya dalam balapan The Grand ini dengan siapa di antara keduanya yang menang akan mendapatkan mobil yang di awal dibangun bersama oleh si main karakter dan Yes. Oke, kemudian selama menjalani kualifikasi The Grand, si main karakter mendapati Tess menjalankan taruhan, tapi tidak hanya menjagokan si main karakter. Dengan juga Tess bertaruh ke pembalap lain yang bertarung melawan si main karakter, dengan ia beralasan demi tidak rugi dalam taruhan. Di sini, si main karakter juga mendapati bahwa ternyata orang di balik kompetisi The Grand ini adalah si Alex. Oke, singkat cerita, si main karakter berhasil melewati kualifikasi selanjutnya. Lalu ia bertemu kembali dengan Yes, dan keduanya memanaskan perseteruan mereka. Tapi di sini secara mengejutkan, Tess memberikan keduanya penawaran dari Alex yang menginginkan si main karakter dan Yes mengalah dalam kompetisi The Grand. Sebagai gantinya, keduanya akan diberikan uang. Mendengar ini, Yes tidak percaya dan ingin mengetahui langsung dari Alex. Sementara itu, main karakter kecewa terhadap Tess karena mengetahui bahwa Tess bekerja untuk Alex. Sehingga dengan ini, main karakter memutuskan kerjasama bersama Tess. Meskipun begitu, selanjutnya si main karakter tetap berniat untuk menyelesaikan kompetisi The Grand ini. Beberapa waktu kemudian, Yes mendatangi bengkel Rydell dan menemui si main karakter, di mana Yes mengungkapkan bahwa ia mengetahui langsung dari Alex tentang penawaran yang dibicarakan oleh Tess sebelumnya, dan Yes memutuskan untuk tidak menerima penawaran tersebut. Di sini, Yes juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak terlibat dengan pencurian mobil-mobil di bengkel Rydell 2 tahun lalu, di mana Yes hanya menceritakan tempat ia bekerja kepada Alex. Setelah itu, Alex yang mendalangi penyerangan di bengkel Rydell dan mencuri semua mobil-mobilnya. Lalu di sini Yes mengungkapkan niatannya untuk menghancurkan Alex dengan cara merebut kembali semua mobil yang Alex curi dari bengkel Rydell dan juga koleksi mobil yang Alex dapatkan dari pengiriman ilegal, termasuk yang main karakter secara tidak sadar jalankan atas perintah Tess sebelumnya. Di sini Yes sempat mengajak main karakter untuk bekerja sama menghancurkan Alex. Setelah itu Yes pergi. Nah, Rydell yang ternyata mendengar percakapan antara si main karakter dan Yes ini menyarankannya untuk membantu Yes, demi juga mencoba membawa kembali Yes ke bengkel mereka.
Oke, dengan ini selanjutnya main karakter membantu Yes untuk merebut koleksi mobil Alex, lalu mengantarkannya ke pemilik yang sebenarnya. Nah, dengan usaha mereka ini, si main karakter dihubungi oleh Tess, yang mengungkapkan bahwa Alex sangat marah atas apa yang dilakukan oleh main karakter bersama Yes. Kemudian singkat cerita, si main karakter dan Yes melanjutkan kompetisi hingga menjadi finalis dalam final The Grand, di mana setelah melalui balapan yang sangat sengit, main karakter berhasil memenangkan balapan The Grand. Lalu selanjutnya, Tess menemui keduanya dan ikut bahagia atas kemenangan main karakter. Dengan Tess mengungkapkan bahwa saat ini Alex bangkrut. Mendengar ini, si main karakter sempat bingung kenapa Tess senang atas kebangkrutan Alex, di mana Tess menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak benar-benar bekerja untuk Alex, melainkan hanya memanfaatkannya demi mendapatkan uang. Nah, dengan kemenangan ini juga, sesuai perjanjian antara main karakter dan Yes sebelumnya, yang menang akan mendapatkan mobil awal yang dibangun oleh keduanya. Oke, setelah semua ini, Yes akhirnya kembali ke bengkel Rydell, yang disambut oleh Rydell dengan senang hati. Sehingga ketiganya kembali bersama, sekaligus menjadi akhir cerita seri Need for Speed Unbound ini. Nah, itulah alur cerita game Need for Speed Unbound. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah kalian suka dengan cerita yang ditawarkan oleh seri Need for Speed yang satu ini? Tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum, dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur, silahkan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video.